Masih bab hadithu Jibril sampai mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il sudah ini. Wa sa'ukhbiruka an ashratiha, dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberitahu kamu Sayyidina Jibril an asyratiha, tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa secara pasti tidak diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Sudah saya bahas panjang lebar ini ya, tentang murad yang dimaksud dari hadis ini. Sekarang masuk di bab tanda-tanda hari kiamat, alamatul qiyamah atau asyratus sa'ah. Sama saja artinya, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Alamatus sa'ah juga sama saja. Tanda-tanda kiamat ini ulama membagi, ada yang membagi dengan model begini. Satu, tanda-tanda yang biasa. Yang dimaksud biasa itu ya seperti ini. Idza waladatil amatu rabbaha, fi riwayah rabbataha, wa idza tatawala ru'atul ibilil bahmi fil bunyan. Jadi masih wajar-wajar lah, tanda-tandanya itu masih bisa diterima secara adat, secara pengadatan masih diterima. Ada lagi tanda yang tidak biasa, seperti matahari terbit dari maghrib, dari barat. Ada orang turun dari langit, namanya Nabiun wa Rasul. Si orang itu Nabiun wa Rasul, si Isa dan lain-lain yang aneh-aneh itu yang tidak secara pengadatan. Tapi saya lebih suka memakai istilah begini. Jadi tanda kiamat itu ada sughra, ada kubra. Ini yang banyak dipakai ulama, ini yang pembagian seperti ini. Di antaranya ini yang saya nukil dari Tanwirul Qulub Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, halaman 93 sampai panjang ini. Saya ringkas saja, murad-muradnya saja sampai 96. Saya mulai dengan pembahasan tanda-tanda kiamat yang kecil dulu, as-sughra. Saya ingat dulu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bihuri, di salah satu ceramah beliau pernah mengatakan begini, وَلَا يَخْفَاكُمْ أَنَّ بِعْثَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أو كما قال رضي الله عنه. Bukan hal yang samar lagi bahwa diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Saya ulangi ya, terutama buat santri, perhatikan. Ini bagus sekali, kita mulai dengan gaulnya Ustaz Buliman. Jadi diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabiun wa Rasul itu salah satu tanda hari kiamat. Coba diperhatikan. Ada kata-kata di Rasulullah SAW itu akhirul anbiya. Pakai akhir ya. Akhir para nabi. Kemudian ada lagi kata-kata begini. Umatnya Nabi Muhammad itu akhirul umam. Akhirnya umat-umat. Lah kalau sudah nabinya akhir,
umatnya juga akhirul umam, berarti zaman Nabi dan umatnya juga akhirul azman. Akhir zaman. Sering di telinga kita dengar, kita ini hidup di akhir zaman. Nah, sahih itu. Sebab nabinya ya akhirul anbiya, umatnya ya akhirul umam, otomatis masa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul azman, akhir zaman. Ya. Kalau Anda berpikir, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ada istilah tahun Hijriyah yang dimulai dari hijrah Nabi sudah 1400 lebih. 1000 tahun itu kan lama. Nah, menghitungnya jangan dari situ. Dihitungnya dari awal Allah Ta'ala menciptakan langit bumi sampai saat ini, meskipun khilaf macam-macam tentang, dan tidak ada yang tahu sampai sekarang secara pasti dan sahih berapa umur bumi. Kata arkeolog sekian, kata ulama ini sekian, wah macam-macam lah. Kalau saya condong kepada pendapat yang umurnya jutaan tahun kalau saya. Tapi saya sedang tidak akan membahas ke situ. Saya sedang membahas alamatul qiyamah ini. Jadi 1400 tahun lebih binisbah dibandingkan dengan umur bumi ya sebentar sekali. Karena itu cocok kalau zaman umat Rasulullah SAW memang akhir zaman. Sudah akhir zaman. Itu satu. Kalau kita sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, umat Nabi Muhammad umat terakhir, zamannya juga zaman terakhir, maka setiap hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang awalnya sayati itu tanda kiamat semua, meskipun sughra. Contoh, ada hadis Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang atas umat manusia sebuah zaman. Maka yang dimaksud manusia itu adalah manusia di akhir zaman. Maka tanda yang akan diucapkan Nabi termasuk tanda kiamat sughra. Maksudnya bagaimana? Sebelum tanda itu terjadi tidak akan ada kiamat. Saya berani pastikan itu. Saya ulangi, umpama Rasulullah SAW mengatakan, saya ambil satu contoh, satu hadis yang saya terima dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bihaqi, untuk saya dan saudara-saudara saya dulu belajar kitab namanya Jami'ut Tirmidzi, atau boleh juga disebut Sahih Imam Tirmidzi, Jami' Sahih. Tapi ini saya sedang tidak bawa kitab, jadi ini ingatan saya saja. Tetap saya pakai au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani saya mengatakan lafadznya sahih, kurang lebih lah sekedar ingatan saya. Di situ ada keterangan begini. Jadi di antara yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW akan terjadi itu di akhir hadisnya itu, wa yaqillar rijal wa taksuran nisa, laki-laki semakin sedikit, wanita semakin banyak. Hatta yakuna li 50 imra'atan al-gayyimul wahid, sampai akan muncul satu rumah, laki-lakinya satu, wanitanya 50. Satu laki-laki, 50 wanita. Nah, sebelum ini terjadi tidak akan bangkit hari kiamat. Sebab Nabi yang bicara itu. Kemudian apalagi hadis yang tentang yang akan datang sebuah zaman, atau yang Rasulullah SAW dengan jelas menyebutkan min asyratis sa'ah, itu sih sudah tanpa khilaf lagi, nggak usah khilaf pikiran kita. Kalau Nabi melafadzkan min asyratis sa'ah berarti tanda kiamat. Ini yang saya ambil dari pemahaman saya itu, kalau Nabi Muhammad mengatakan sayati, maka yang diterangkan Nabi,
Kalau belum terjadi, kiamat tidak akan bangkit. Sebab Nabi mustahil bohong, pasti terjadi dulu, baru bangkit kiamat. Apalagi yang diterangkan di hadis-hadis itu, diangkatnya Al-Quran, diangkatnya ilmu, teruslah tafsiran masing-masing. Ada yang berpendapat huruf Quran tahu-tahu hilang dari bukunya, tapi saya lebih condong yang dimaksud hilangnya Al-Quran dari kitab Al-Quran bukan hilang hurufnya, tapi hilangnya ahlul Quran, hilangnya orang yang memahami Al-Quran, yakni hilangnya ulama. Kalau paham saya seperti itu. Meskipun ada juga saya dengar keterangan-keterangan dari ulama yang mengambil zahirul hadis, jadi hilangnya Al-Quran memang hilang dari huruf. Nah, kalau itu terjadi ya boleh-boleh saja, jaiz-jaiz saja, tapi itu tafsiran ya. Kalau lafaz dari Rasulullah SAW hilangnya Al-Quran dan hilangnya ilm. Kemudian ini semua tanda-tanda kiamat yang kecil ini, yang sughra. Ada lagi dari Sayyidina Imran al-Walid. Ini saya kira tidak akan habis ini pembahasan tanda kiamat kecil dari hadis-hadis yang saya dapat dari Sahabat Imam dan dari guru-guru yang lain. Pembahasan ini. Hadzal bahthu muhimmun jiddan. Asyratul qiyamah as-sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Pernah lagi Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi, kalau saya tidak salah ingat itu rekaman ceramah beliau di Hall Pemalang. Beliau nukil keterangan yang beliau ambil di hadis, salah satu tanda kiamat itu auqamaqal, kalau masih ada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra tidak akan bangkit hari kiamat. Itu masuk asyratus sa'ah sughra. Selagi masih ada Sayyid yang asli Sayyid, min dzurriyyat Sayyidah, bukan Sayyid yang ngaku Sayyid ya. Jadi memang asli, nasabnya sahih, bapaknya laki, kakeknya laki, moyangnya laki, terus sampai ke Sayyidatuna Fatimah, asli laki semua, itu namanya Sayyid, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi masih ada, tidak akan bangkit hari kiamat. Satu lagi tanda, kalau ini dari kitab yang saya ikhwani belajar kepada Sahabat Imam dulu, masih dari kitab Jami'ut Tirmidzi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yugala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat sehingga tidak ada lagi orang yang berzikir mengucapkan Allah Allah. Saya punya pemahaman dari hadis ini, selagi masih ada thariqah seperti thariqah Mu'tabarah Nahdiyah itu bagus itu, supaya dilanggengkan, diperbanyak. Sebab semua thariqah pasti ada wazifah zikir. Tujuannya thariqah itu kan mengenal Allah. Pasti thariqah apa saja pasti ada zikirnya. Nah, sedangkan adanya zikir ini, kalau kita ucapkan Allah, Allah masih ada di muka bumi, tidak akan bangkit dari kiamat. Kalau sudah tidak ada yang berzikir Allah, Allah, enggak mati kiamat. Kemudian ada lagi yang dari makalah Syekhuna Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqir radhiyallahu ta'ala anhu. Idza tamaddanat Hadramut min alamatis sa'ah. Atau boleh dibalik, saya dapat dua riwayat itu kalam. Min alamatis sa'ah idza tamaddanat Hadramut. Kalau kata Hadramut sudah modern, dan ini sudah, sekarang sudah modern, sudah ada alat-alat modern, sudah masuk ke sana sudah lama. Itu kata Imam Al-Habr, termasuk tanda hari kiamat. Kemudian yang Imam Al-Habr menyebutkan lagi termasuk tanda kiamat itu sulitnya orang haji dan umrah. Itu min alamatis sa'ah juga. Ada lagi, tapi ini bukan dari kitab ini. Jadi sihhatu hadhihi riwayah yang akan saya ucapkan sekarang ini saya tidak menjamin, sebab ini saya dapat dari ngobrol. Waktu saya ngobrol di pesantrennya Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh dengan salah satu santri di sana. Tahunnya saya lupa, sudah lama, 10-15 tahun yang lalu.
si santri itu dengar gurunya menerangkan begini, katanya hadis. Jadi saya jangan ditanya ini dari kitab apa, saya sendiri dapatnya dari ngobrol. Tapi karena ngobrol ilmu, ya diriwayatkan tidak apa-apa, masukkan qila, wakila gitu ya. Jadi pakai qila. Bab rujukannya saya tidak tahu. Kata si santri ini, gurunya mengatakan ini hadis. Kurang lebih artinya seperti ini. Apabila telah dekat hari kiamat, sebelum keluarnya Imam Mahdi, akan muncul seorang pemuda yang alim di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama pemuda itu hurufnya 3, mislu Umar gitu. Ain mim ra kan 3 itu. Kalau murid-murid Habib Umar bin Hafidh, mereka punya keyakinan bahwa yang dimaksud hadis ini ya Habib Umar bin Hafidh, tapi tidak ada keterangan pasti ya. Cuma di makalahnya itu yang katanya hadis itu mislu Umar gitu. Saya pribadi percaya dengan keterangan ini. Saya pribadi, Anda terserah. Ini ada riwayat seperti ini. Tapi kalau saya suruh mengatakan bahwa riwayat ini sahih, ya nggak berani. Saya tidak tahu kitabnya soalnya. Wah, gila ini, saya dengar dari ngobrol saja. Madamar riwayat itu kita kitabnya belum tahu, ya jangan pakai yakin. Wakila kita husnubani benar itu saja. Jadi jangan dimasukkan ke derajat kita percaya seperti kita percaya kepada hadis Bukhari, hadis Imam Muslim dan lain-lain. Saya ingin perluas sekedar yang saya tahu, seukuran yang saya pernah dapat dari masyayikh, supaya ini keterangan jadi satu. Kalau orang ingin merujuk pembahasan kiamat, tinggal melihat rekaman di Telegram tentang hadis Jibril. Ada lagi keterangan-keterangan dari Syekhuna Abu Yahya yang berhubungan dengan asyratus sa'ah, dengan atau lebih tepatnya dengan keluarnya Imam Mahdi. Itu ada keterangan nanti tentang Sunan Kalijogo, terus Rijalul Ghaib yang di Gunung Jati. Yang saya maksud Gunung Jati itu ini makam Sunan Gunung Jati. Kalau kita dari arah Malang itu sebelah kiri ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau kita saya dari Tegal mau ke Sunda, sebelah kiri. Ini yang depannya, seberangnya. Di gunung yang depannya itu dari Jalil Ghaib. Itu ada hubungan dengan Khurujul Imamil Mahdi. Tapi itu keterangan dari masyayikhi. Saya terima dari guru-guru saya. Tidak ada di kitab itu. Jadi rujukannya Kalamul Auliya. Saya percaya kalau saya. Ada lagi yang di Bandung. Ada Ba'du Rijalil Ghaib. Tapi saya masih ingin mentahsih lagi. Itu riwayat dari Syekhuna Abu Yahya atau dari orang-orang tua. Allahu a'lam. Insyaallah saya perjelas lagi. Itu penting. Ini semua berhubungan dengan tanda-tanda kiamat sughra. Nah, kalau Anda nanti sudah lengkap pemahamannya tentang tanda kiamat kecil, tanda kiamat yang besar, nanti silahkan ambil kesimpulan sendiri. Berapa lama lagi akan datangnya hari kiamat? Nas'alullah as-salamah wa nas'alullah al-mauta ala dinil Islam wal iman والإحسان وعلى فهم لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى محبة الملائكة ومحبة الأنبياء ومحبة الرسل ومحبة الأولياء ومحبة القرآن ومحبة العلم ومحبة أهل السنة والجماعة لنا ولأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا الصادقين وجميع الأمة. Yang paling penting kita minta kepada Allah ketika kita bertemu dengan kiamat kita, yakni al-maut, kiamat kecil, kita ingat makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyya kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-Fatihah.